Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang simple present tense. Kira-kira apa itu simple present tense? Let's find out. Apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan untuk fakta umum atau kebenaran universal. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Jadi nggak mungkin matahari terbit dari utara suatu hari ya. So, ini namanya fakta umum. Nah, present tense itu kita pakai untuk fakta umum. Yang kedua, present tense itu kita juga pakai untuk kebiasaan atau rutinitas yang kita lakukan. For example, she goes to school every day. Dia pergi ke sekolah tiap hari. Nah, ini tiap hari, Senin sampai Jumat, kegiatan yang berulang-ulang digunakan sebagai rutinitas, itu juga kita pakai present tense, oke? And then, keadaan atau kondisi permanen. Nah, contohnya, I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Nah, kalau kalian udah tinggal lama gitu, udah permanen, jadi ini juga bisa dipakai present tense, oke? Jadi diingat, present tense itu dipakai untuk fakta umum, kebiasaan atau rutinitas, seperti kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang, atau keadaan atau kondisi yang permanen, oke? Next. Adverbs of time, keterangan waktu. Jadi ada beberapa adverbs of time yang kita pakai setiap tenses supaya kalau kita membedakan tenses tertentu, kita bisa lihat dari adverb of time-nya. Contohnya kalau soal-soalnya digabung gitu, dari adverb of time ini kita tahu bahwa itu present tense, itu past tense atau future. Jadi adverb of time sangat penting untuk dikuasai, dipahami dalam setiap tensesnya ya. Jadi ada beberapa keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple present tense, yaitu always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely, jarang, never, tidak pernah, every. Nah, every ini bisa every day, every month, every year, every Tuesday, every January. Jadi every blank 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 di sini bisa kita ganti blank blank blanknya apa aja, oke? Nah, ini adverb of frequency ini, always, usually, often, sometimes, rarely, never, itu ditempatkan setelah subject, oke? Sebelum verbnya ya. For example, I always study English, oke? I always study. Study kata kerjanya, jadi sebelum kata kerja, kita tempatkan adverb of frequency-nya, ya. I always study English. Tapi untuk every ini, khusus untuk every, dia di akhir kalimat. For example, I study English every day, gitu. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Once a week, sekali seminggu. Nah, ini juga bisa ya. Oke, next. Berikut aturan yang penting untuk membuat kalimat dalam simple present tense ya. Jadi dalam kalimat positif, jika subjeknya adalah ketiga tunggal, yaitu he, she, it, maka ditambahkan s atau is pada kata kerjanya. Atau selain he, she, it ini juga satu orang, misalnya nama itu satu orang. Contoh, Marco studies, Michelle studies, he studies gitu. Jadi ditambahkan s atau is pada kata kerjanya, oke? Nah, for example, she goes. Nah, go di sini adalah berakhiran o ya. Jadi kita tambahkan es. She goes. He eats. Ini tambah s aja. It sleeps. It di sini misalnya binatang the cat. The cat sleeps gitu ya. The cat sleeps on the floor. Seperti itu. Martha studies. Nah, di sini juga Martha satu orang ya. Kalau kita ganti ke pronoun itu she, oke? Jadi nama orang juga boleh sebagai subjek. Tetapi kalau satu orang aja, kita tambahkan verbnya itu s atau is. Nah, kenapa ini is? I-E-S karena study. Kalau study, verbnya berakhiran y, di samping y itu bukan konsonan a, i, u, e, o, maka y-nya itu diganti jadi i ditambah es ya. Tetapi kalau misalnya di samping y-nya itu vowel a, i, u, e, o, maka ditambahkan s aja kayak play, plays gitu ya. Play, bermain. Jadi di samping y itu a, vowel, jadi tambah s aja. Nggak usah dirubah y-nya itu jadi i, oke? Nah, seperti ini, Michael play, jadi play, studies ya. Karena di samping y itu ada d di sini, jadi y-nya itu diganti jadi i ditambah es.
Nah, tetapi place di samping y-nya itu a, which is vowel a, i, u, e, o, maka tambahkan s aja. Oke. Sedangkan jika subjeknya Ayu Wide atau Ayu Dewi, biar lebih gampangnya saya biasanya bilang ini Ayu Dewi, Ayu Dewi, Ayu Dewi. Kenal nggak artis Ayu Dewi? Nah, kalau Ayu Dewi lebih dari satu orang, maka kata kerjanya itu nggak ditambahkan apa-apa ya, cukup menggunakan kata kerja dasarnya aja, oke? Okay? Nah, for example, sebagai contoh, I go, you eat, we sleep, they study. The students, nah the students di sini menunjukkan murid-muridnya lebih dari satu ya. The students play, okay? The children drink. Nah gitu. Jadi kalau subjeknya lebih dari satu atau Ayu Dewi, maka Ayu Dewi ya, Ayu Dewi. Maka kata kerjanya itu pakai kata kerja bentuk pertama aja, nggak usah ditambahkan apa-apa, oke? Okay? Next. Dalam kalimat negatif dan pertanyaan, jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau he, she, it, maka gunakan auxiliary does ya. Kita pakai does terus ditambahkan not, does not atau doesn't gitu ya. Sedangkan jika subjeknya Ayu Dewi atau lebih dari satu, maka gunakan auxiliary do atau do not, ditambahkan do not atau don't gitu. Oke. Next, contoh kalimat. She plays with her friends every Saturday. Nah, kalau present tense itu kita lihat subjeknya ya, kita lihat subjeknya. Tadi rumusnya kalau subjeknya itu she, he, it atau hanya satu orang, maka kata kerjanya itu harus ditambah s atau is, oke? Okay? She plays with her friends every Saturday. Nah, untuk kalimat negatif, karena subjeknya di sini she, tadi kalau she kita pakai does not ya, atau doesn't, disingkat doesn't, oke? Okay? She doesn't atau she does not play with her friends every Saturday. Nah, di sini play-nya ini nggak pakai s lagi seperti yang di positive sentence. Kenapa? Sebenarnya Miss Siska suka bilang kalau does ini adalah do dan es. Jadi es atau es yang ada di kata kerjanya itu udah dicuri sama si does. Makanya kalau udah dicuri berarti udah nggak ada gitu. Biasanya saya suka bilang kata dicuri karena sesuatu yang negatif itu lebih gampang diingat gitu ya. Jadi she does not play with her friends every Saturday. Sebagai clue-nya nih, kalau ada dalam kalimat itu kata does, otomatis kata kerjanya itu verb one aja, nggak usah pakai s lagi. Karena kenapa? Tadi karena does itu dari do dan is, jadi s-nya itu udah dicuri sama si does, oke? Okay? Next, kalau interrogative sentence, kita mau nanya. Kita pindahkan auxiliary verb-nya, does-nya ini ke depan. Does she play with her friends every Saturday? Gitu ya. Jadi sama, ini play-nya juga nggak pakai s, karena ini udah ada does ya. Does she play with her friends every Saturday? Apakah dia bermain dengan temennya setiap hari Sabtu? Kalau mau jawab, yes, she does. Oke, okay? Yes, setelah yes subjeknya, setelah itu kata pertamanya, auxiliary-nya ya. Yes, she does. Itu jawaban pendek. Kalau jawaban singkat gimana? Setelah yes, kita ikutin aja yang positive sentence. Yes, she plays with her friends every Saturday. Kan? Yes, she plays with her friends every Saturday. Gitu ya. Kalau no gimana? No, she does not. No, subjeknya she, terus kata penanyanya auxiliary-nya does. Karena ini no, kita harus tambahkan not di belakang. So no, she does not, oke? Okay? Or no, she doesn't. Nah, gimana kalau jawaban lengkap? Setelah no, no itu sesuatu yang negatif, kan? Berarti kita harus ikutin yang negative sentence. No, she does not play with her friends every Saturday. Atau no, she doesn't. Nah, does not itu bisa kita singkat dengan doesn't. No, she doesn't play with her friends every Saturday, gitu ya. Next, kalau WH question, kita pakai WH question itu paling depan, kita tempatin paling depannya. Habis itu, WH question ini sebenarnya dia juga menanyakan, dan kalimat tanya seperti interrogative sentence, seperti yes no question yang ini. Makanya, setelah kita tempatkan WH question-nya paling depan, kita ikutin aja yang interrogative sentence ini, oke? Okay? So, contohnya saya pilih where. Where itu di mana? Where, kita ikutin yang ini. Does she play with
with her friend every Saturday, gitu ya. So, where does she play with her friends every Saturday? Kalau mau jawab gimana? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan WH question itu selalu diikutin dengan yang kalimat positive sentence. Ingat ya, selalu kalimat positive sentence. Jadi, where does she play with her friends every Saturday? She plays with her friends di mana? For example, in the playground every Saturday, gitu ya. Atau she plays with her friends every Saturday in the playground. Oke, tapi lebih tepatnya every Saturday-nya ini paling belakang karena adverb of time biasanya paling belakang ya. Di sini saya salah penempatan. Jadi she plays with her friends in the playground dulu. Di mana dulu? In the playground. Jawabannya setelah itu every Saturday gitu. Oke? Next. Nah, contoh kalimat berikutnya, yang tadi kata kerjanya pakai S atau IS ya, sekarang yang tidak pakai ya. They often have group project. Oke, they often have group project. Kita pakai have aja di sini karena subjeknya itu they, mereka lebih dari satu ya. Nah, kalau negative sentence, they do not atau they don't often have group project. Mereka tidak. Nah, negatif ini sesuatu yang ada kata tidak ya. Tidak. Itu sesuatu negatif. Jadi, they do not often have group project gitu. They do not atau they don't. Mereka tidak sering mempunyai group project. Next. Nah, untuk kalimat tanya, kita pindahkan do ke depan ya. Do they often have group project? Apakah mereka sering mempunyai group project? Nah, ini kita pakai do ya, karena subjeknya they. Jadi tadi rulesnya she eat pakai does not untuk kalimat negatif. Ayu Dewi kita pakai do not. Kalau interrogatif, she eat does, Ayu Dewi do gitu ya. So, do they have group project? Do they often have group project? If you want to answer, kalau mau jawab dalam kalimat singkat, jawaban singkat kita jawab yes, setelah itu subjeknya yes, they, terus kata penanyanya do, yes they do, gitu. Kalau jawaban panjang, yes, ingat tadi ikutin yang kalimat positif untuk jawaban lengkapnya ya. Yes, they often have group project, gitu ya. Yes, they often have group project ya. Mereka sering mempunyai group project, oke? Nah, kalau misalnya nggak sering, kita mau jawab tidak. So, no, subjeknya they, kata penanyanya do not. Tambahkan not. Nah, kalau no jawabannya selalu ada not di belakang. Kalau untuk jawaban singkat ya. Kalau untuk jawaban lengkapnya, ingat no itu sesuatu yang negatif. Jadi setelah no, kita harus ikutin yang kalimat negatif ya. No, they do not often have group project. Nah, seperti itu. Oke, WH question-nya ingat tempatan paling depan WH question-nya ya. For example, in here I choose what. Ya, saya pakai what. What? Setelah itu diikuti question in here karena mereka sama-sama bertanya ya. Jadi kita ikutin yang interrogative sentence kalimat pertanyaan tadi. Jadi what do they often do? Have group project adalah sesuatu yang mereka lakukan ya kan. Jadi agak aneh kalau kita misalnya tanya what do they often have group project? Kita tanya tapi kita jawab, oke? Jadi kita nggak tambahkan have group project tapi do karena have group project itu adalah jawabannya yang mereka lakukan, oke? So what do they often do? Nah, cara jawab WH question selalu ikutin yang positive sentence, oke? They often have group project. Nah, seperti itu. They often have group project. So have group project adalah jawaban dari what-nya tadi, ya. Okay, then so that's the end of our lesson today. By the way, gimana nih? Apakah penjelasan tadi cukup clear menurut teman-teman? Kalau ada yang masih kurang paham, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar dan juga boleh kasih masukan yang teman-teman bisa recognize dari saya menjabarkan materi ini sehingga ada perbaikan di masa depan. Thank you friends for watching until the end of the video. See you on the next video. Bye-bye.